Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Roisu Ma'ruf, merupakan mahasiswa PPG Batch 4 tahun 2025 LPTK IAIN Parepare dengan NIM 25 203886906081 pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026, akan menampilkan video praktek mengajar tentang materi Ayo Menjauhi Perilaku Tercela pada jenjang MA kelas 10. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inni bil khairin wal afiyah. Taib, mada darsunal ana? Apa? Akidah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu pembelajaran yang insya Allah kita akan belajar tentang akidah akhlak di hari ini. Dan sebelum kita akan belajar banyak tentang akidah akhlak, Ustadz akan menanyakan terlebih dahulu untuk persiapan dan kesiapan dari kalian semuanya. Hari ini ada yang sudah sarapan? Sudah? Yang belum ada? Yang belum? Enggak ada. Alhamdulillah sudah tidak ada. Sebelumnya kita akan bacakan absen terlebih dahulu sebelum kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Untuk yang dipanggil namanya bisa langsung hadirah. Seperti itu ya. Untuk yang pertama, Aida Sahla Irdiana, Aira Arofi. Yang terakhir Zahra Eniko. Oke. Alhamdulillah untuk semuanya hadir pada hari ini. Dan sebelum kita mulai pada hari ini, minta tolong Ustaz untuk kerapian yang ada di depan meja semuanya. Bisa dirapikan terlebih dahulu ya. Dimasukkan terlebih dahulu. Oke. Ya. Oke. Sudah cukup? Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelum itu, Ustadz minta untuk satu orang di antara kalian untuk memimpin doa sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Saya tunjuk untuk ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli waliwa fahma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan wasilah doa ini tadi bisa mempermudah kita dalam belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari setelah kita berdoa kita menyanyikan lagu nasional, dan insya Allah hari ini Ustadz akan memilihkan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya mohon bisa berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran, yaitu pada hari ini Ustadz akan pilihkan salah satu judul yang sangat menarik, yaitu ayo menjauhi perilaku tercela. Sebentar. Semoga setelah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tambah semangat dan kita lebih cinta kembali terhadap negara kita Indonesia Raya dan bisa menumbuhkan kembali rasa kecintaan kita kepada negara kita Indonesia. Oke, baik anak-anak sekalian, pada hari ini Ustadz akan mengajarkan dan tentang yaitu salah satu judul yang sangat menarik insya Allah, yaitu ayo menjauhi perilaku tercela. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ayo, yaitu menjauhi perilaku tercela, Ustadz akan menanyakan, apa sih salah satu yaitu sifat yang mungkin dari sifat tercela, ada salah satu yaitu sifat yaitu terpuji. Berikan salah satu contoh sifat terpuji. Berikan salah satu contoh sifat terpuji. Coba Ananda Jidah. Jujur. Kemudian Ananda Araya bisa memberikan satu contoh sifat terpuji. Disiplin. Ya, dari sifat jujur ataupun disiplin tersebut itu merupakan bagian dari salah satu sifat ataupun contoh dari sifat terpuji. Tentunya masih banyak lagi teman-teman ataupun sifat yang harus kita teladani, tidak hanya jujur, tidak hanya kita disiplin dan lain sebagainya, merupakan bagian dari sifat-sifat yang terpuji. Maka dari itu pada hari ini kita akan mempelajari apa saja sih sikap-sikap yang harus kita jauhi. Selain sudah kita terapkan, selain kita sudah melakukan sifat-sifat yang harus kita laksanakan, berarti sifat yang tercela ini merupakan sifat yang harus kita jauhi. Apa yang harus kita jauhi? Maka harapannya dari sifat ini kita bisa menjauhi, naudzubillah kalau sampai kita melakukan. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, menjauhi perilaku tercela. Di antaranya ada sifat yaitu licik, kemudian tamak, zalim, dan diskriminasi. Tentunya anak-anak sekalian, apa sih sifat licik, kemudian tamak, kemudian zalim dan diskriminasi? Kita perlu tahu terlebih dahulu bahwasanya perilaku tercela berakar dari salah satu penyakit hati dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Untuk menjauhinya, seorang muslim harus memperkuat akidahnya atau keyakinan kepada Allah dan senantiasa menghiasi diri dengan al-akhlaqul karimah. Selanjutnya, tadi yang saya sebutkan di awal ada beberapa sifat yang sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama, sifat licik ataupun perilaku licik. Apa toh itu?
Licik adalah sifat tidak jujur ataupun licin, di mana seseorang menggunakan segala cara, termasuk penipuan dan tipu daya, untuk mencapai tujuan pribadinya. Nah, sekarang ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya diantara orang yang suka licik, yaitu suka menipu, kemudian pandai menterbalikkan fakta, ataupun licin dalam berbicara dan sering berkhianat. Inilah salah satu sikap licik yang dimana harus kita jauhi. Ini salah satu, yaitu sifat licik, dan inilah beberapa ciri-cirinya. Di antaranya suka menipu, kemudian pandai memutarbalikkan fakta. Contohnya apa ya Ustaz? Contohnya, misal ada salah satu kasus yang dimana seseorang tersebut punya kasus, misal penuduhan ataupun orang tersebut dituduh. Kok tahu Ustaz kalau dia dituduh? Dari mana? Ternyata hal tersebut itu bukan fakta yang asli, melainkan hanya untuk mencemar ataupun memberikan sikap kepada orang tersebut untuk rasa benci. Inilah bagian dari sifat licik. Kemudian, nah, bahayanya apa Ustaz? Bahayanya yaitu merusak kepercayaan. Salah satunya yaitu merusak kepercayaan orang lain. Kemudian bisa mendatangkan permusuhan dan menghalangi datangnya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dari bahayanya, sekarang bagaimana Ustaz cara menghindarinya? Cara menghindari dari sifat licik tersebut yaitu menanamkan sifat jujur. Makanya sifat jujur yang sudah ditanamkan kepada diri kita, layaknya kejujuran yang ditanamkan, digelarkan kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menyadari bahwa Allah Maha melihat. Jadi jangan anak-anak jangan, nggak ada yang lihat nih. Nggak. Semua mau kita di bawah kolong jembatan, di bawah tempat tersembunyi sekalipun, semuanya masih bisa dilihat oleh Allah. Walaupun teman kita nggak bisa melihat, walaupun saudara kita tidak bisa melihat, gitu. Kemudian selain menghindarinya, yaitu menyadari bahwa Allah Maha melihat dan mempererat tali persaudaraan. Kemudian itu dari sifat licik. Sifat yang kedua yaitu tamak, ataupun bisa dalam bahasa lainnya bisa disebut sebagai rakus. Rakus biasanya hewan apa nak? Yang biasanya mempunyai ciri-ciri rakus. Tikus identik dengan yaitu rakus. Betul. Tamak, apa tuh sifat tamak itu? Tamak merupakan adalah keinginan yang sangat kuat untuk memiliki harta ataupun kedudukan tanpa mempedulikan aturan agama dan hak orang lain. Artinya, tamak ini bisa diartikan sebagai sifat yang menggebu-gebu banget lah pokoknya. Pokoknya aku pengen dan menerobos salah satu yaitu aturan-aturan agama. Pokoknya aku pengen kaya, tetapi kayanya di sini ingin instan. Ada nggak kira-kira yang satu hari satu malam tiba-tiba turun kekayaan sekian ratus juta dalam satu kali dalam semalam? Tidak ada. Maka sifat tamak itu artinya sifat yang menggebu-gebu ingin kehendak ataupun memiliki sesuatu dengan cara yang tidak benar. Kemudian ciri-cirinya bagaimana Ustaz? Ciri-cirinya tidak pernah merasa puas, betul? Ada sifat orang tamak itu merasa puas? Enggak. Karena sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya itu mempunyai kenikmatan. Ya hanya saja nikmatnya di dunia. Jika seandainya anak-anak sekalian punya kekayaan,
tidak hanya cukup hanya kekayaan tersebut, pasti ingin kekayaan yang lainnya juga. Gitu. Ciri-cirinya tersebut tidak pernah merasa puas, sangat kikir dan terlalu mencintai dunia secara berlebihan. Padahal dalam hakikatnya dunia ini hanya sebatas sifat sementara. Pada akhirnya nanti kita akan ditunjukkan kepada sesuatu yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya dari sifat tamak ini kita sebisa mungkin harus menghindari dan sebisa mungkin harus menjauhi. Oke. Untuk menambah semangat pada pelajaran pagi hari ini, Ustadz punya salah satu tepuk, yaitu nanti ketika Ustadz menginstruksikan tepuk semangat, semuanya bilang dengan nada keras, semangat, gitu ya. Oke? Oke, setuju semuanya? Oke. Tepuk semangat. Gimana? Tepuk semangat. Ini sambil ada tepuknya, prok, kemudian semangat, gitu ya. Oke, bisa kita coba? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Lanjut ya, kita lanjutkan. Oke. Sekarang bahayanya bagaimana? Bahaya dari sifat rakus ataupun tamak tersebut melupakan akhirat, pastilah melupakan akhirat, karena tujuannya orang melakukan sifat tamak itu adalah hanya mengejar dunia. Itu. Kemudian menyebabkan stres. Betul nggak stres? Betul. Kemudian keinginan yang tidak kunjung habis dan bisa menjerumuskan pada cara-cara haram. Tentunya orang-orang yang melakukan sifat tamak tersebut tidak luput, dia tidak akan melihat yang penting saya bisa kaya dan yang penting saya bisa mendapatkan keinginan yang saya inginkan dengan cara apapun itu. Saya nggak peduli entah siapa teman kamu dan sebagainya, tidak peduli. Kalau bisa persaingan itu bisa, tetap akan terus dikerjakan. Sekarang, cara menghindarinya bagaimana, Ustaz? Cara menghindarinya, membiasakan sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah secara step by step. Mungkin hari ini kita dikasih rezeki hanya sekian persen saja. Mari kita sama-sama syukuri. Kemudian rajin bersedekah dan meyakini bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya, anak-anak sekalian, harapannya dari sifat tamak ini jangan sampai kita terlalu mencintai sesuatu, khususnya yaitu yang ada di dunia. Semuanya, entah itu harta, kekayaan, anak, bahkan semuanya itu hanyalah sebatas titipan. Dan kita bisa mengontrol salah satu sifat kita biar tidak terlalu cinta terhadap sesuatu. Gitu. Kemudian sifat yang ketiga selain tadi yang pertama adalah licik, kemudian tamak, yang ketiga adalah zalim. Apa itu zalim? Zalim merupakan berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau bisa dikatakan juga sebagai sifat yang melanggar hak orang lain. Zalim adalah lawan dari sifat adil. Mungkin anak-anak masih sering mendengar kalimat terzolimi, betul nggak? Kemudian ada lagi sering mendengar kalimat kamu zolim, tidak melakukan apa yang sudah pernah dijanjikan pada sebelumnya. Itu merupakan, atau juga bisa mendengar keputusan ini tidak adil. Berarti ada hal zolim yang didapat oleh orang tersebut. Nah, sekarang bentuk-bentuknya bagaimana? Bentuk-bentuk dari sifat zolim tersebut yaitu yang pertama adalah zolim kepada Allah. Naudzubillah min dalik. Zolim kepada Allah merupakan bentuk dari syirik. Kemudian zolim kepada diri sendiri ataupun
maksiat, kemudian zalim kepada sesama manusia. Ini yang masih sering masih kita sesama manusia, zalim kepada sesama manusia atau menyakiti ataupun mencuri ataupun fitnah. Ternyata zalim itu sekian banyak macamnya. Tidak hanya zalim kepada manusia saja, melainkan ada kezaliman yang benar-benar itu dilakukan oleh diri sendiri ataupun berzalim kepada Allah. Artinya syirik ataupun mensekutukan Allah. Kemudian bahayanya bagaimana, Ustadz? Bahayanya dari sifat zalim tersebut menjadi kegelapan di hari kiamat, dan orang-orang yang dizalim sangat mustajab untuk dikabulkan Allah. Ini bahayanya. Ternyata sebahaya itu loh, Ustadz. Kita melakukan kezaliman, entah itu kezaliman Allah, kezaliman kepada diri sendiri ataupun kezaliman kepada siapa tadi? Kepada manusia. Cara menghindarinya bagaimana? Cara menghindarinya selalu bersikap adil, menumbuhkan empati dan menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Pastinya bukan hanya di dunia, melainkan nanti pertanggungjawaban kita semuanya di akhirat. Sifat yang terakhir, yaitu dari keempat sifat tersebut, yaitu diskriminasi. Tahu diskriminasi itu apa? Nah, saya akan jelaskan. Sifat diskriminasi adalah membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan suku, ras, agama, golongan, dan status sosial. Mohon maaf, jangan pernah membeda-bedakan antara saya pengen punya teman yang dari golongannya orang-orang kaya. Saya nggak mau berteman dengan orang-orang yang notabene secara finansial tidak cukup. Jangan. Melainkan ini adalah perbuatan diskriminasi. Membeda-bedakan suku, ras, golongan, ataupun status sosial. Dalam pandangan Islam itu sendiri, Islam sangat melarang diskriminasi karena manusia pada hakikatnya sama di mata Allah. Yang membedakan apa? Hanyalah ketakwaan. Jadi diri saya, diri Ustadz sendiri, diri kalian semuanya, yang membedakan itu bukan karena gantengnya, karena cantiknya, karena ras apa, karena kedudukan apa, melainkan yang membedakan diri kita adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang menjadi poin terpenting. Seperti dalam yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Gitu. Bahayanya apa, Ustaz? Bahaya dari sikap diskriminasi tersebut adalah bisa memicu perpecahan pastinya. Jika salah seorang di antara kalian ingin dari golongan A saja, pastinya ada memicu perpecahan, menghambat kemajuan bangsa, kemudian merusak nilai-nilai kemanusiaan. Cara menghindarinya bagaimana, Ustaz? Cara menghindarinya adalah menghargai perbedaan. Adanya perbedaan ataupun disebut sebagai tasamuh, sama semuanya, menjunjung tinggi HAM dalam Islam dan memperluas pergaulan lintas kelompok. Ya. Ini beberapa hal yang bisa Ustadz sampaikan terkait dari beberapa sifat yang harus kita jauhi. Untuk lebih mantapnya lagi, untuk melihat satu contoh, Ustadz akan tayangkan, yaitu satu video yang berkaitan dengan salah satu sifat di antara empat itu tadi. Ya, selamat menyaksikan.
Baik, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz akhiri, ada salah satu yang Ustadz perlu sampaikan kepada kalian terkait yaitu pembelajaran pada hari ini. Tentunya untuk lebih mematangkan kembali yaitu apa yang hari ini Ustadz terangkan kepada kalian. Ada 1 sampai 2 pertanyaan nantinya yang Ustadz akan sampaikan kepada kalian. Yang pertama, sebutkan 4 sifat tercela yang harus kita jauhi. Sebutkan 4 sifat tercela yang harus kita jauhi. Sudah? Licik yang pertama, oke. Tamak, dolim, dan diskriminasi. Oke. Dan yang terakhir, sebutkan ciri-ciri sifat licik. Sebutkan ciri-ciri sifat licik. Eniko? Suka menipu. Oke. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah banyak yang sudah saya sampaikan, dan mari sama-sama kita menjaga diri untuk menjauhi hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dari keempat itu tadi, mari kita sama-sama untuk menjauhi dan sebisa mungkin menjauhi sifat tersebut. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kita lakukan ke depannya yaitu menjadi salah satu kegiatan ataupun hal-hal yang positif. Sekian dulu, semoga semuanya bisa lebih baik lagi, dan mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,